Yakin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Halo kawan pajak, semoga kawan pajak berada dalam kondisi baik dan sehat pada hari ini. Bertemu lagi dengan kami penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 2. Salam kenal, saya Mario dan rekan saya Mas Meru dan Mas Bayu. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 10 Tahun 2021 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengenaan, pemberian dan penata usaha pembebasan dan pengembalian pajak penjualan atas barang mewah. Agar lebih mudah diingat, ketentuan ini selanjutnya kita sebut saja sebagai PMK 141 dan pajak penjualan atas barang mewah kita singkat menjadi PPNBM. PMK 141 merupakan kebijakan pemerintah di bidang PPNBM untuk mendorong penurunan emisi karbon kendaraan bermotor serta mendorong penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan di Indonesia. PMK 141 mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2021 dan mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu PMK nomor 64, PMK 011 tahun 2014, junto PMK nomor 33, PMK 011 tahun 2017. Langsung saja kita mulai diskusinya. Mas Meru mungkin dapat menjelaskan mengenai struktur PMK 141 ini secara garis besar, silakan. Baik, PMK 141 terdiri dari 9 bab. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Bab pertama itu tentunya mengenai ketentuan umum ya, ada definisi di sana. Lalu kita berlanjut ke bab 2. Bab 2 sampai dengan bab 5 itu membahas tentang tarif PPNBM untuk berbagai jenis kendaraan bermotor. Ini kita jabarkan secara ringkas. Bab 2 itu mengenai tarif PPNBM kendaraan bermotor angkutan orang. Selanjutnya pada bab 3 itu dibahas mengenai PPNBM untuk kendaraan kabin ganda. Di bab 4 itu mengenai tarif PPNBM kendaraan bermotor roda 4 emisi rendah. Di bab 5 itu mengenai tarif PPNBM kendaraan lainnya. Nah, itu di bab 2 sampai dengan bab 5 tentang tarif. Selanjutnya di bab 6 sampai dengan bab 8 itu terdapat pengaturan mengenai administrasi PPNBM. Nah, ini kita jelaskan sebagai berikut. Pada bab 6 terdapat tata cara pengenaan PPNBM. Pada bab 7 terdapat mekanisme pembebasan atas pengenaan PPNBM. Di bab 8 mengenai pembalian PPNBM jika terdapat kelebihan pembayaran. Terakhir di bab 9 terdapat ketentuan peralihan. Dan tentunya tidak bisa kita lupakan ya, terdapat lampiran-lampiran yang menyertai batang tubuh PMK 141. Lampiran itu sendiri terkait dengan format dokumen-dokumen yang dimaksud dalam batang tubuh PMK 141 tersebut. Baik, jadi ada 9 bab Mas Meru ya. Bab pertama mengenai pengertian umum, dan selanjutnya bab 2 tentang tarif PPNBM kendaraan bermotor angkutan orang. Mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan pokok pengaturan bab 2 tersebut. Baik, Mas Mario, untuk yang bab 2 sendiri itu sebenarnya mengklasifikasikan kendaraan angkutan orang. Itu dibagi menjadi 2, yaitu angkutan yang kurang dari 10 orang dan angkutan antara 10 sampai dengan 15 orang. Sedangkan untuk tarif PPNBM-nya sendiri, kendaraan yang dimaksud bersifat progresif sesuai dengan kapasitas isi silinder kendaraan tersebut, di mana semakin besar kapasitas silinder isi kendaraan, maka semakin tinggi tarif PPNBM-nya. Tarif tersebut dapat berkisar dari yang terendah sebesar 15% sampai dengan yang tertinggi adalah 70%. Dalam bab 2 juga terdapat pengecualian untuk kendaraan listrik kawan pajak, di mana untuk tarif PPNBM-nya sendiri dia menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 15%.
Demikian Mas Mario untuk bab 2-nya. Baik, berarti ada tarif tertinggi 70% ya untuk angkutan orang ya. Baik, selanjutnya kita ke bab 3 mengenai tarif untuk kendaraan kabin ganda. Silakan Mas Meru untuk menjelaskan. Baik. Jadi pada prinsipnya pengaturan PPNBM kendaraan kabin ganda ini mirip dengan kendaraan angkutan orang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu. Jadi seperti apa? Jadi semakin besar kapasitas isi silinder kendaraan tersebut, maka semakin tinggi pula tarif PPNBM-nya. Progresif, konsepnya sama. Nah, yang membedakan di sini adalah tarifnya. Kalau tadi 15-70%, kalau yang kendaraan kabin ganda itu tarifnya berkisar antara 10% sampai dengan 30%. Ini juga hal yang serupa. Jika terdapat mobil listrik, maka pengenaan PPNBM-nya menggunakan tarif tunggal sebesar 10% saja. Baik, kita simpulkan dari penjelasan Mas Bayu dan Mas Meru bahwa terlihat tarif PPNBM kendaraan listrik untuk kendaraan angkutan orang dan kabin ganda bersifat tunggal dan mengambil tarif terendah. Sedangkan bab selanjutnya yaitu bab 4 relatif lebih panjang dan akan kami ulas bersama. Yang pertama terdapat penentuan tarif PPNBM sekitar 15% dengan dasar pengenaan pajak DPP-nya 20% dari harga jual untuk kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, kriteria hemat energi dan ramah lingkungan terkait dengan batasan konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon serta kapasitas isi silinder kendaraan tersebut. Yang kedua, pengaturan tarif PPNBM untuk kendaraan yang menggunakan teknologi full hybrid yang kapasitas isi silindernya sampai dengan 3000 cc yaitu 15%. Semakin rendah konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbonnya, maka semakin rendah juga DPP PPNBM kendaraan tersebut. Adapun DPP PPN jenis kendaraan ini adalah 40%, 46, 2/3%, dan 53 1/3%. Yang ketiga untuk kendaraan mid hybrid dengan kapasitas silinder sampai dengan 3000 cc, tarif PPNBM-nya sama yaitu 15%. Sedangkan DPP PPNBM-nya bergantung kepada konsumsi bahan bakar dan lagi-lagi tingkat emisi karbon. Semakin rendah konsumsi bahan bakar dan emisi karbon, maka akan semakin rendah juga DPP PPNBM. DPP PPNBM kendaraan jenis ini adalah 53 1/3%, 66 2/3%, dan 80%. Kemudian untuk kendaraan full hybrid dan mid hybrid dengan kapasitas isi silinder yang lebih besar dari 3000 cc sampai dengan 4000 cc, tarif PPNBM-nya bersifat progresif. Lagi-lagi seiring dengan tingkat konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon. Konsepnya kurang lebih serupa. Semakin rendah konsumsi BBM dan emisi karbon, semakin rendah pula PPNBM. Adapun tarif PPNBM untuk kendaraan jenis ini adalah 20%, 25%, dan 30%. Jadi jelas kawan pajak, pada prinsipnya untuk kendaraan full hybrid dan mid hybrid, semakin hemat konsumsi bahan bakar dan semakin rendah emisi karbonnya, maka semakin rendah pula DPP PPNBM. Selanjutnya Mas Meru bisa menjelaskan mengenai PPNBM kendaraan bermotor yang kita sebut flexi engine. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ya. Meru, silakan. Nah, ini tadi berbeda ya dengan konsep kendaraan bermotor yang full hybrid, mild hybrid. Untuk kendaraan bermotor teknologi flexi engine ini, dia jika dapat menggunakan biofuel 100, level 100, maka tarif PPNBM-nya adalah 15% dengan DPP-nya 53/3% dari harga jual. Namun di sini ada catatannya, kawan pajak. Catatannya apa? Pengenaan PPNBM tersebut baru dilakukan jika biofuel 100 telah tersedia secara nasional dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Jadi ini catatan untuk pengenaan PPNBM-nya. Seperti itu Mas Mario. Secara nasional dan dapat diakses dengan mudah ya Mas Meru. Iya, biofuel 100 nih. Baik. Terakhir mengenai kendaraan listrik.
silakan Mas Bayu bisa menjelaskan. Baik Mas Mario, ini untuk kendaraan listrik ini yang saat ini mungkin lagi booming ya di Indonesia. Betul. Nah, untuk kendaraan bermotor teknologi baterai electric vehicles atau full cell electric vehicles, tarif PPNBM-nya itu sebesar 15%. Namun DPP-nya adalah 0% dari harga jual. Artinya secara efektif PPNBM atas kendaraan jenis ini adalah 0 karena DPP yang menjadi pengalih tarifnya adalah 0. Lalu untuk kendaraan bermotor teknologi plug-in hybrid electric vehicles dengan konsumsi bahan bakar lebih besar dari 28 km per liter atau tingkat emisi CO2-nya sampai dengan 100 gram per kilometer, tarif PPNBM yang berlaku adalah 15% dengan DPP 33,3%. Seperti itu Mas Mario untuk kendaraan listrik. Baik, jadi ada tadi baterai elektrik dan full cell elektrik dia 15% namun DPP-nya 0%, berarti PPNBM-nya ada 0 Mas Bayu. Iya. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam PMK 141 ini DPP PPNBM kendaraan jenis full hybrid, mid hybrid dan plug-in hybrid electric vehicles yang telah dijelaskan tadi dapat mengalami kenaikan. Kapan itu terjadi? Ketika terdapat realisasi investasi dalam skala dan waktu tertentu pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baterai electric vehicles. Lebih lanjut pada bab 5 terdapat pengaturan tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor lainnya ya kawan pajak ya. Untuk lebih jelasnya kawan pajak langsung dapat mengeceknya pada lampiran pertama PMK 141 ini. Lanjut kita beralih ke bab 6 mengenai pengenaan PPNBM. Silakan Mas Meru dapat menceritakan tentang hal ini, bab 6 ini. Baik. Jadi penghitungan PPNBM yang terutama itu pada prinsip sama ya dengan pajak yang lainnya. Itu ada pertama tarif tentunya, Ya. tarifnya dan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau kita sebut tadi dengan DPP. Betul. Nah, tarif PPNBM tadi sudah diulas secara ringkas di bab-bab sebelumnya ya, Ya. di bab 2 sampai dengan bab 6 ya tadi. Sudah kita ulas untuk berbagai jenis kendaraan. Dari situ tinggal dikalikan tarif dengan DPP-nya. Nah, tentu saja pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan. Kita ingatkan lagi bahwa tarif PPNBM itu terkait dengan apa? Ada beberapa faktor utama ya, yaitu kapasitas isi silinder kendaraan, konsumsi bahan bakar ya, baik bahan bakar minyak atau diesel, tingkat emisi karbon dioksida atau CO2-nya, serta jenis teknologi yang digunakan untuk kendaraan bermotor tersebut. Tadi kita lihat contohnya ya, ada kendaraan yang menggunakan teknologi elektrik ya, itu DPP-nya bisa 0, jadi meskipun tarifnya ada, DPP-nya 0, jadi tarif PPNBM-nya secara efektif adalah 0. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas ya, terkait dengan kapasitas isi silinder cukup jelas. Namun ada faktor yang perlu kita perhatikan juga, yaitu apa? Konsumsi bahan bakar tingkat emisi CO2 atau tingkat emisi karbon dioksida. Tentunya ini ada laporan atau sertifikasinya setiap kendaraan. Laporan itu bisa dalam konteks peraturan ini disebut sebagai laporan COG atau sertifikasi kendaraan bermotor. Nah, siapa yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan dokumentasi ini? Itu kementerian di bidang prasarana dan sarana transportasi kawan pajak. Nah, namun jika kementerian tersebut belum menerbitkan dokumen itu, bagaimana cara menghitung konsumsi bahan bakar atau tingkat emisi karbon dioksida tadi? Nah, dalam hal ini kendaraan tersebut dapat dihitung konsumsi bahan bakarnya atau tingkat emisinya dengan menggunakan dokumen yang diterbitkan oleh pabrikan kendaraan bermotor, prinsipal, atau lembaga uji negara asal kendaraan tersebut kalau misalnya bukan dari Indonesia. Seperti itu kira-kira Mas. Oh, baik, jadi harus merujuk kepada laporan hasil uji atau sertifikasi dari kementerian. Jika belum maka kita menggunakan dokumen pabrikan ya Mas Heru ya. Iya benar Mas. Atau lembaga uji negara asal kendaraan.
Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya nih, Mas Bayu, bagaimana nih jika ketika kita impor atau penyerahan ternyata belum ada laporan hasil uji atau sertifikasi dari kementerian, atau ternyata laporan hasil uji atau sertifikasi kementerian ternyata hasilnya berbeda dengan laporan hasil uji dari pabrikan atau negara asal? Gimana Mas Bayu menjelaskan? Baik Mas Mario, jika ketika impor atau penyerahan sama sekali belum ada laporan hasil uji dan atau sertifikasi kendaraan bermotor, itu pengenaan PPNBM-nya menggunakan tarif tertinggi sesuai dengan kelompok kendaraan bermotor dan kelompok berdasarkan kapasitas isi silindernya. Lebih lanjut, jika dalam kasus tersebut laporan hasil uji atau sertifikasi muncul di kemudian hari dan ternyata terdapat kelebihan pembayaran PPNBM, berdasarkan hal tersebut importir atau pabrikan tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPNBM tersebut. Tapi di lain sisi, jika ketika impor atau penyerahan menggunakan laporan hasil uji dan atau sertifikasi kendaraan bermotor pabrikan, prinsipal atau lembaga uji negara asal kendaraan tersebut, dan ternyata hasil uji atau sertifikasi itu berbeda hasilnya dengan kementerian, serta menyebabkan PPNBM yang seharusnya menjadi terutang lebih tinggi, maka importir atau pabrikan wajib membayar kekurangan PPNBM kepada negara. Dalam kondisi sebaliknya, jika terdapat kelebihan pembayaran PPNBM, importir atau pabrikan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPNBM. Seperti itu Mas Mario yang bisa dijelaskan. Baik Mas Bayu, jadi ada dua kondisi case di mana jika ada kelebihan tidak bisa diajukan permohonan kembalian, tapi di satu case selanjutnya jika ada kekurangan maka bisa diajukan penagihan, atau jika ada kelebihan maka bisa diajukan permintaan kembalian kelebihan pembayaran. Ada dua case. Baik, harus diingat kawan pajak, laporan hasil uji dan atau sertifikasi sangat penting ya, karena jika terdapat kelebihan perlakuannya akan berbeda sekali. Kita akan lanjut ke bab 7 mengenai pembebasan PPNBM. Silakan Mas Meru untuk dapat menjelaskan bab 7 mengenai pembebasan PPNBM. Oke. Yang pertama ya, perlu kita ingat terlebih dahulu, di dalam PMK 141 ini juga terdapat pengaturan kendaraan yang tidak dikenai PPNBM. Yang pertama itu adalah PPNBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan kendaraan CKD atau completely knockdown. Selanjutnya atas kendaraan sasis, selanjutnya atas kendaraan pengangkutan barang, selanjutnya atas kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder hingga 250 cc. Jadi terbatas sekali cc-nya. Serta yang terakhir adalah kendaraan bermotor angkutan orang untuk 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Ini mungkin terkait dengan yang sebelumnya, masih di bab 2 tadi ya, yang ada kendaraan angkutan orang untuk 10 sampai 15. Tapi ketika sudah 16 orang termasuk pengemudi, dia tidak dikenakan PPNBM. Seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya ada PPNBM yang dibebaskan. Kalau dibebaskan artinya secara prinsip sebenarnya kan dia terutang PPNBM namun memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPNBM. Itu atas apa? Yaitu atas impor atau penyerahan kendaraan seperti ini nih, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, untuk tahanan, kendaraan angkutan umum, protokoler kenegaraan ya, kendaraan patroli serta angkutan orang, yaitu ya tadi kita ingat 10 sampai 15 orang termasuk pengemudinya untuk Dinas Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia atau Polri. Seperti itu Mas. Baik Mas Miro, jadi ada dua ya, ada yang tidak dikenakan PPNBM dan ada yang mendapat fasilitas dibebaskan atas impor atau penyerahan.
Nah, untuk dibebaskan ini bagaimana Mas Bayu mekanismenya agar wajib pajak memperoleh fasilitas tersebut? Untuk mekanisme pembebasan PPN atas kendaraan yang tadi disebutkan Mas Meru, itu untuk memperoleh pembebasan itu terdiri dari orang pribadi atau badan, pengusaha angkutan umum, sekretariat negara, TNI dan Polri yang mengimpor atau menerima penyerahan kendaraan bermotor harus memiliki SKB PPNBM sebelum pengajuan PIB atau penyerahan dilakukan. Jika ternyata pihak-pihak tersebut tidak memiliki SKB PPNBM atau memiliki SKB PPNBM setelah pengajuan PIB atau penyerahan dilakukan, konsekuensinya PPNBM tetap dipungut atau dibayarkan. Baik, berarti harus memiliki SKB dulu ya Mas Bayu? Iya, betul Mas Mario. Baik impor maupun penyerahan. Nah, untuk pengajuan SKB PPNBM tersebut bagaimana Mas Bayu prosedurnya? Ya, sebenarnya untuk pengajuan SKB PPNBM ini mungkin kita tidak asing ya dengan proses pengajuan SKB PPN juga mungkin mirip. Prosesnya itu dilakukan secara elektronik ya pada halaman DJP. Ya, dengan tentunya menyampaikan kelengkapan serta dokumen pendukung pengajuan SKB yang sudah ditentukan dalam PMK 101. Tentunya disesuaikan saja apa saja dokumen dan kelengkapannya. Nah, selain itu ini juga syarat yang mungkin para kawan pajak sudah paham sekali ya. Untuk SKB tentunya tidak ada utang pajak ya. Itu dicek dulu nanti sebelum mengajukan SKB. Serta ada kewajiban penyampaian SPT, baik SPT tahunan dan SPT masa PPN. Kalau SPT masa tahunan itu untuk 2 tahun pajak terakhir. Sedangkan untuk SPT masa PPN itu 3 masa pajak terakhir sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Nah, setelah kawan pajak misalnya mengajukan SKB tersebut atau mengajukan permohonan SKB tersebut, nah nanti dalam 5 hari kerja DJP akan menindaklanjutinya dengan menerbitkan SKB atau pemberitahuan penolakan. Jadi seperti itu, bisa diterima atau ditolak. Nah, bagaimana jika ditolak? Kalau jika diterima tentunya dapat SKB. Kalau ditolak bagaimana? Nah, kalau ditolak tentunya DJP akan menyampaikan pemberitahuan penolakan yang sesuai dengan ketentuan ya, dan tentunya para kawan pajak yang memperoleh permintaan penolakan tersebut masih dapat mengajukan SKB lagi. Masih dapat sesuai dengan ketentuan di PMK 121. Baik. Jadi mudah ya, cukup melalui halaman DJP atau DJP online ya. Ya. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan SKB PPNBM. Dan jangan lupa nanti format pengajuannya juga telah diatur dalam lampiran mengikuti PMK 111. Seandainya nih ada gangguan untuk mengajukan secara online melalui DJP online, apakah bisa diajukan secara manual Mas Bayu? Kalau untuk ada gangguan, pasti DJP memfasilitasi hal tersebut ya Mas Mario. Itu bisa dilakukan secara manual. Itu secara proses itu sama dengan seperti online yang tadi disampaikan oleh Mas Meru, di mana permohonan dapat diajukan secara manual ke KPP terdaftar. Kemudian DJP melakukan penelitian atas permohonan tersebut, dan dalam 5 hari kerja DJP harus memberikan suatu keputusan apakah menerbitkan SKB atau pemberitahuan penolakan atas SKB tersebut. Untuk pihak yang memperoleh penolakan masih dapat mengajukan permohonan SKB PPNBM sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Baik. Masih bisa ya secara manual Mas Bayu? Iya, masih bisa Mas Mario. Nah, setelah wajib pajak mendapatkan SKB nih Mas Meru, tentunya ada kemungkinan adanya kesalahan pengisian baik data sehingga harus menyebabkan penggantian atau ketidaksesuaian dengan di lapangan sehingga harus menyebabkan pembatalan dan adanya pengawasan atas kendaraan yang telah diterbitkan SKB
sehingga ada prosedur yang harus dilakukan. Namun untuk penggantian SKB Mas Meru, SKB PPNBM ini, apa yang dimaksud dengan penggantian tersebut? Jadi dalam PMK ini DJP memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian SKB. Apa? Jadi SKB yang awal itu diganti baik secara jabatan, artinya DJP secara jabatan menggantinya jika ada kesalahan, atau melalui permohonan dari wajib pajak. Jika permohonan ini prinsipnya sama ya dengan tadi, ada permohonan dari wajib pajak beserta alasan dan dokumen terkait, dan selanjutnya DJP akan meneliti atas permohonan tersebut. Nah, dalam 5 hari kerja DJP akan membuat SKB PPNBM pengganti atau pemberitahuan penolakan penggantian tersebut. Nah, SKB PPNBM pengganti jika terbitkan penggantian tentunya berlaku sejak tanggal penggantian. Format permohonannya itu juga telah diatur dalam lampiran PMK 111. Berlakunya berarti semenjak tanggal penggantian, Mas? Iya. Bukan tanggal SKB yang lama. Iya. Berarti. Selanjutnya setelah ada penggantian kemungkinan ada pembatalan. Bagaimana prosedur pembatalan SKB, Mas Bayu? Bisa dijelaskan? Baik, untuk pembatalan SKB PPNBM itu sendiri itu dilakukan jika pihak yang menerima SKB PPNBM ternyata tidak seharusnya memperoleh SKB tersebut. Atas pembatalan SKB PPNBM, wajib pajak harus membayar PPN atau PPNBM yang kurang dibayar karena sebelumnya mendapat SKB, Mas Mario ya. Nah, hal ini menjadikan PPN menjadi kurang bayar. Betul. Dan apabila WP telah melakukan pembayaran, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Bisa dikreditkan ya? Ya, bisa dikreditkan apabila PPN-nya telah dilakukan pembayaran, Mas Mario. Sekiranya nih kendaraan bermotor yang awalnya telah memperoleh SKB PPNBM ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan oleh penerima SKB tersebut. Bagaimana kita sebagai kantor pelayanan pajak mengadministrasikannya, Mas Mir? Adanya hal tersebut. Iya. Jadi di sini ada kewenangan ya dari DJP terkait pengawasan peruntukan kendaraan bermotor yang telah memperoleh SKB PPNBM tersebut. Di sini kita perhatikan dalam jangka 4 tahun ya, setelah impor atau perolehan kendaraan bermotor yang menerima SKB tersebut, ternyata pihak penerima SKB itu menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan semula. Misalnya di contoh yang awal ya, kendaraan angkutan umum ternyata bukan untuk itu. Gitu. Ternyata bukan itu. Untuk itu. Atau dipindah tangankan, dialihkan misalnya kepada pihak lain. Dijual lagi. Ya, bisa dijual lagi contohnya. Maka tentunya ada implikasinya. Implikasinya apa? Tadi yang PPNBM yang dapat pembebasan jadi tidak dapat pembebasan lagi gitu. Artinya apa? Ada kekurangan bayar PPNBM dan juga PPN ya wajib dibayar oleh penerima SKB tersebut. Kapan dibayarnya? Paling lambat itu 1 bulan sejak kendaraan digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan. Nah ini berbeda nih selanjutnya perlakuan PPN pajak masukannya ya dengan yang tadi yang awal Mas Bayu itu terkait dengan pembatalan SKB. Kalau pembatalan SKB dia batal, ada kekurangan bayar, dia bayar itu dikreditkan. Bisa dikreditkan. Ya. Kalau di sini ketika dia membayar PPN-nya, PPN tersebut tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Ya. Karena dia tidak digunakan untuk tujuan semula ya. Atau dipindah tangankan. Baik. Sudah jelas ya kawan pajak sekalian perlakuan atas pengkreditan PM akibat pembatalan SKB PPNBM dan pengawasan peruntukan kendaraan atau pemindah tanganan kendaraan yang perlu SKB. Ada perlakuan yang berbeda. Ada yang bisa dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Kita lanjut ke bab 7 yang merupakan tahapan akhir dari administrasi PPNBM ini, yaitu restitusi atau pengembalian PPNBM. Kita bahas dulu dalam kondisi apa saja sih wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian PPNBM. Silakan Mas Bayu bisa menjelaskan.
Untuk pengembalian PPNBM itu sendiri, Mas Mario, ini termasuk orang pribadi atau badan yang dipungut dapat mengajukan permohonan pengembalian PPNBM, di mana dalam hal kendaraan bermotor seharusnya dikenai PPNBM lebih rendah. Nah, ini yang harus menjadi catatan ya, Mas Mario. Terkait dengan laporan hasil uji dan atau sertifikasi kendaraan bermotor dari Kementerian di bidang prasarana dan sarana transportasi, permohonan dapat dilakukan sepanjang PPNBM sebelumnya telah disetor ke kas negara dan belum dibiayakan dalam SPT PPh atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan jika melakukan impor, atau PPNBM telah dilaporkan dalam SPT masa PPN PKP pabrikan dan tidak diajukan keberatan oleh wajib pajak yang dipungut. Nah, ini jika melakukan penyerahan seperti pada umumnya PPN ya. Penyerahan. Ya. Sedangkan untuk permohonan pengembalian dalam kasus ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK 187 tahun 2015. Baik, PMK 187 tersebut adalah pajak yang seharusnya tidak terutang, Mas. Ya, seperti itu. Baik. Apakah ada pengembalian mekanisme lainnya selain menggunakan PMK 187 tersebut? Silakan, Mas. Ya, jadi ada dua lagi ya mekanismenya, dan mekanisme itu terkait dengan PMK 141 sendiri. Nah, kedua mekanisme itu terkait dengan kendaraan yang memperoleh fasilitas pembebasan dari PPNBM. Fasilitas. Iya, kendaraan yang dapat fasilitas itu sudah dibahas ya sebelumnya Pak aja. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, di sini ada dua nih yang kita akan ulas. Yang pertama itu terkait dengan pihak yang melakukan impor. Pengembalian itu terkait dengan pihak yang melakukan impor atau yang menerima kendaraannya. Kendaraannya apa yang dibebaskan dari PPNBM yang telah dipungut dan membayar PPNBM, maka mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian PPNBM. Ya, karena apa? Tadi kendaraan itu seharusnya dapat pembebasan. Ya. Nah, untuk transaksi impor syaratnya PPNBM tersebut harus sudah di-store ke kas negara dan belum dibiayakan pada setiap tahunan PPh-nya, serta atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan. Sedangkan pada kasus penyerahan, ini mirip juga dengan sebelumnya tadi ya, PPNBM tersebut telah dilaporkan dalam SPT masa PPN PKP yang melakukan penyerahan ke pabrikan ya dalam hal ini, dan pihak yang dipungut itu tidak mengajukan keberatan atas pemungutan PPNBM tersebut. Nah, yang kedua nih yang terkait dengan kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas pembebasan PPNBM itu dapat yang dapat mengajukan pembalian itu adalah PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor itu. Dengan syarat apa? Ini dengan syarat penerima kendaraan bermotor tersebut memiliki SKB sebelum penyerahan. PPNBM apa yang dapat diajukan kembalinya? PPNBM yang telah dibayar atau dipungut pada lini sebelumnya. Jadi misalnya ada beberapa lapis nih rantai suplainya, nah ini bisa diajukan pada PPNBM yang telah dibayar atau dipungut lini sebelumnya, dengan syarat tadi ya penerima kendaraan bermotor itu memiliki SKB sebelum penyerahan terjadi. Sebelum penyerahan ya. Nah, kalau dalam transaksi impor, PPNBM-nya harus telah dibayar pada saat impor, dan dalam penyerahan PPNBM telah dilaporkan dalam SPT masa PPN PKP pabrikan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, ini penting sekali karena apa? Karena permohonan untuk kedua jenis pengembalian yang terkait dengan kendaraan yang dibebaskan ini paling lama disampaikan ke KPP terkait itu 12 bulan setelah dilakukannya impor atau penyerahan, tentunya dengan dilampiri dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Nah, setelah permohonan itu nyata lengkap, KPP akan melakukan penelitian dan dalam jangka waktu 2 bulan ya sejak permohonan itu lengkap, KPP akan menerbitkan SKPLB atau surat penolakan permohonan pengembalian. Jika permohonan itu ditolak, wajib pajak masih dapat mengajukan kembali selama tidak melebihi jangka waktu 12 bulan setelah impor atau penyerahan. Jadi ya jangka waktu 12 bulan
setelah impor dan topnya itu sangat penting. Itu perlu kita garis bawahi. Harus dalam lingkup 12 bulan. Iya, benar. Nah, setelah itu untuk ketentuannya adalah format permohonan pengembalian SKB PPNBM ini telah diatur dalam lampiran PMK 141. Permohonannya harus mengikuti lampiran ya, Iya. bukan menggunakan 187. Iya. Baik, selanjutnya ketentuan peralihan PMK 141 ini menyatakan bahwa permohonan SKB yang belum selesai sampai dengan berlakunya PMK 141 ini, kawan pajak sekalian, diselesaikan dengan ketentuan PMK 141. Begitu juga dengan permohonan pengembalian PPNBM yang disampaikan sebelum tanggal berlakunya PMK 141 ini akan diselesaikan dengan ketentuan PMK 141. Demikian kawan pajak diskusi kita pada hari ini. Sudah banyak penjelasan dari narasumber kita Mas Meru dan Mas Bayu. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kita semua mengenai peraturan perpajakan. Baik, akhir kata salam sehat selalu. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.